Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan pelajari lagi materi bangun ruang sisi lengkung, lebih khusus tentang tabung, yang adalah materi matematika kelas 9. Tentu masih bersama saya, Guru SMP Negeri 1 Ambon, Florensa Martina Imkokme. Nah, anak-anak, bangun ruang sisi lengkung adalah materi yang penting untuk kita pelajari. Karena bangun ruang sisi lengkung ini adalah bangun ruang yang akan sering dan bahkan selalu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja jika kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ada yang dalam bentuk masalah kehidupan dan bisa kita pelajari, bahkan kita selesaikan masalah tersebut jika ada kaitannya dengan bangun ruang sisi lengkung tersebut. Nah, anak-anak, mari kita belajar. Baik, dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang tadi Ibu sudah bilang, banyak sekali benda-benda berbentuk bangun ruang sisi lengkung. Misalnya, yang anak-anak sering bermain di lapangan itu, bermain bola, contoh bola. Kemudian kalau kita mau minum di cangkir dan juga di gelas. Itu bangun-bangun ruang berbentuk lengkung. Kemudian ada tenda. Tenda ini bagian atasnya ini juga berbentuk bangun ruang sisi lengkung dan bagian bawahnya juga berbentuk bangun ruang sisi lengkung. Nah, anak-anak, bangun ruang sisi lengkung itu ada 3 tabung, kemudian ada kerucut, dan ada bola. Hari ini kita akan pelajari lebih khusus tentang tabung. Nah, yang mau kita pelajari dari tabung itu sendiri, yang pertama adalah unsur-unsur dan jaring-jaring, kemudian luas permukaan dan volume tabung. Nah, anak-anak perhatikan, ini adalah salah satu contoh benda yang sering kita gunakan dan berbentuk tabung, yaitu gelas minum. Contoh lain yang sering kita jumpai adalah tempat untuk menabung uang koin, tabungan. Tabung itu berbentuk seperti ini dan ini namanya celengan. Anak-anak perhatikan tabung. Tabung itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki 3 sisi. Ya, lihat gambar berikut, ini dia bentuk dari tabung. 3 sisinya yaitu, ada yang tahu? Iya, bagian atas atau sisi atas, bagian tengah yang dinamakan sisi selimut, bagian selimut, dan bagian alas yang kita namakan juga bagian bawah. Nah, 3 sisi dari tabung ini terdiri dari 2 bangun datar, yaitu bagian atas dan bagian alas berbentuk lingkaran. Jadi untuk mempelajari tabung kita harus ingat kembali materi luas dan keliling lingkaran. Kemudian bagian selimut tabung ini berbentuk persegi panjang. Ya, jadi ada kaitannya dengan materi kelas 7 tentang segi 4 dan segi 3. Kemudian dengan materi kelas 8 tentang lingkaran. Nah, anak-anak perhatikan bagian atas tutup dan bagian bawah alas tabung ini adalah 2 lingkaran yang kongruen. Ya, kita sudah pelajari materi kongruen kemarin di materi kesebangunan. Baik anak-anak, itu dia unsur-unsur dari tabung tadi sudah Ibu sebutkan, dan ini gambarnya lebih detail. Ketika tabung itu kita iris, kita buka berdasarkan jaring-jaringnya ini. Dengan jelas kita lihat bagian tutup, bagian alas, dan bagian selimut berbentuk lingkaran. Bagian alas dan bagian tutupnya, alas dan tutup berbentuk lingkaran, sedangkan bagian selimutnya berbentuk persegi panjang. Nah, anak-anak, garis ini kita namakan garis jari-jari. Iya, jari-jari.
Jadi jari-jari alas maupun jari-jari tutup itu tentu besarnya sama karena kedua lingkaran kongruen. Nah, jari-jari tabung kita simbolkan R. Kemudian kita perhatikan ini merupakan bagian apa? Tinggi tabung. Yang kedua yang perlu kita ketahui unsur-unsur dari tabung setelah jari-jari adalah tinggi tabung. Ya, jarak antara bidang alas dan bidang datar ini dia tinggi tabung. Oke. Dan yang ketiga, sisi tabung, yaitu sisi selimut, sisi alas, dan sisi tutup. Jadi ini 3 hal yang perlu kita ketahui merupakan bagian dari unsur-unsur tabung. Nah, bentuk ini adalah bentuk jaring-jaring dari tabung. Betul sekali anak-anak. Jadi, perhatikan itu merupakan sisi atas atau tutup, kemudian sisi bawah atau alas, dan merupakan sisi selimut tabung. Iya, atas tabung berbentuk apa anak-anak? Iya, lingkaran. Sisi selimutnya berbentuk persegi panjang dan alasnya berbentuk, iya hebat, kalian luar biasa, berbentuk lingkaran. Nah, setelah kita mengetahui unsur-unsur dari tabung, mari kita pelajari rumus luas seluruh permukaan dan volume dari tabung. Jadi, luas permukaan tabung tentunya didapat dari luas permukaan sisi atas tutup, ditambah luas permukaan selimut, ditambah luas permukaan alas atau bawah dari tabung. Kita perhatikan, kita harus mengingat kembali karena alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran, maka kita harus mengingat rumus luas lingkaran, yaitu iya, pintar, hebat, PR kuadrat. Kemudian kita harus ingat rumus dari luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Ya, anak-anak kita perhatikan. Panjang dari persegi panjang ini ternyata dia sama dengan keliling dari sebuah lingkaran. Iya. Jadi kalau panjang itu kita bentukkan tabung, dia berbentuk keliling lingkaran. Jadi tentu panjangnya itu sama dengan rumus dari keliling lingkaran, yaitu 2πr. Jadi panjang ini kita ganti dengan 2πr. Kemudian lebar di sini sama dengan tinggi tabung. Sehingga luas selimut dari tabung adalah 2πrt. Luas alas tabung tentu sama dengan luas tutupnya, yaitu PR kuadrat. Nah, anak-anak, dengan demikian luas permukaan seluruh tabung adalah luas persegi panjang ditambah luas lingkaran. Di sini lingkarannya ada berapa anak-anak? Iya, ada 2. Sehingga luas persegi panjang 2πrt ditambah luas lingkaran PR kuadrat. Karena lingkarannya ada 2, maka kita kalikan 2. Jadi luas permukaan tabung didapat dari luas persegi panjang ditambah luas lingkaran, yaitu 2πrt. Di sini dapatnya dari sini ditambah 2πr kuadrat. Hasilnya bisa kita lebih sederhanakan bentuk aljabarnya menjadi 2πr kali T tambah R. Jadi kita boleh menggunakan rumus yang pertama ini, kita juga bisa menggunakan rumus yang kedua yang tentunya lebih simpel dan lebih membantu kita dalam melakukan perhitungan.
Nah, anak-anak, inilah karena T dan R itu berlaku sifat komutatif pada penjumlahan, maka ini juga bisa kita tulis luas seluruh permukaan tabung itu sama dengan 2πr kali R tambah T. Saya ulangi, luas seluruh permukaan tabung didapat dari 2πr kali R tambah T. Sementara volume tabung itu sendiri, volume tabung didapat dari luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran πr kuadrat dan tingginya T, sehingga volume tabung adalah 2πr kuadrat T. Nah, ini adalah rumus luas permukaan dan volume dari tabung. Untuk lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh yang dapat kita selesaikan menggunakan rumus luas permukaan maupun rumus volume tabung. Contoh 1, tentukan luas terkecil aluminium yang diperlukan untuk membuat kaleng berbentuk tabung di samping. Nah, anak-anak, ini tabungnya. Kita akan membuat tabung ini dari bahan aluminium dengan diameter 20 cm dan tinggi 10 cm. Nah, anak-anak, untuk membuat tabung dari aluminium, maka kita harus tahu berapa aluminium yang kita butuhkan. Dan luas aluminium terkecil di sini dapat kita ketahui dengan mencari luas permukaan dari tabung. Ya, betul sekali anak-anak. Kita tinggal mensubstitusikan unsur-unsur yang kita ketahui. Di sini sudah diketahui diameter dan juga tinggi. Sehingga diameter ini bisa kita bawa atau bisa kita cari nilai diameter ini dalam bentuk jari-jari. Jadi kalau diameternya 20 cm, berapa jari-jarinya gitu anak-anak. Jadi kita bawa ke bentuk jari-jari juga supaya kita sesuaikan dengan rumus. Baik anak-anak, kita perhatikan memang ada rumus dengan diameter juga, tetapi untuk lebih memudahkan kita melakukan perhitungan, kita menggunakan rumus dengan jari-jari. Nah, kita tinggal substitusi ke rumus dengan terlebih dahulu kita menentukan unsur-unsur yang diketahui. Diketahui di sini adalah diameternya 20 cm, berarti jari-jarinya adalah 10 cm. Didapat dari setengah diameter. Kemudian tingginya adalah 10 cm. Nah, anak-anak, ini kebetulan jari-jari dan tinggi tabung itu sama, yaitu 10 cm. Yang akan kita cari adalah untuk luas terkecil aluminium, itu berarti kita mencari luas permukaan dari tabung. Kita tinggal substitusi rumusnya ke rumus luas permukaan tabung itu adalah 2πr kali R tambah T. 2πr kali R tambah T. Pi kita ganti dengan berapa anak-anak? Iya, kita ganti dengan 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Jari-jari kita ganti dengan 10, tinggi kita ganti juga dengan 10. Kebetulan di sini jari-jari dan tinggi itu nilainya sama. Nah, anak-anak, kita tinggal mensubstitusi 2, kita tulis lagi 2, pi kita ganti dengan 3,14, jari-jari kita ganti dengan 10, jari-jari lagi kita ganti dengan 10, tinggi kita ganti juga dengan 10. Ini kita jumlahkan. Ini 10 tambah 10 berapa anak-anak? 20. Kemudian 2 kali 3,14 kali 10, kita kalikan lagi dengan 20. Ya, jadi 2 kali 3,14 kali 10 kali dengan 20. Ya, berapa hasilnya anak-anak? Hasilnya adalah 1256 cm persegi. Jadi anak-anak, yang dibutuhkan paling sedikit aluminium untuk membuat tabung ini adalah 1256 cm persegi aluminium. Nah, anak-anak, bagaimana, bisa dipahami? Oke, mari kita lanjut ke contoh berikut. Contoh 2. Tabung dinding samping mempunyai jari-jari 10 cm dan tingginya 14 cm. Carilah volumenya.
Nah, ini dia. Jari-jarinya 10 cm, tingginya 14 cm. Volume dari tabung, setelah kita tentukan unsur-unsur yang diketahui, jari-jari 10, tinggi 14 cm, maka yang kita akan carikan adalah volume dari tabung. Untuk mengetahui volume dari tabung, kita harus ingat rumus volume tabung, yaitu Pi R kuadrat T. Iya, jadi volume tabung adalah Pi R kuadrat T. Pi kita pakai berapa anak-anak? Iya, kita pakai 22/7 karena ada kelipatan 7 pada unsur-unsur tabung yang kita ketahui, yaitu berapa? 14. Iya, jadi mari kita lihat hasilnya, 22/7. Ini Pi kita ganti dengan 22/7, R kita ganti dengan 10 kali 10, karena R kuadrat, T kita ganti dengan 14. 14 bagi 7, 2. 2 kali 22, 44. 44 kali 10 kali 10, 4.400 cm kubik. Nah, anak-anak mudah bukan? Intinya kita memahami bangun ruangnya, kita memahami apa yang diinginkan oleh soal, kita mengingat rumus luas permukaan dan volume, kemudian kita melakukan penyelesaian berdasarkan rumus tersebut. Nah, anak-anak, materi tentang tabung di saat ini boleh selesai. Saya harap kalian bisa menonton video ini dengan baik, dan jika ada masalah, mohon untuk hubungi Ibu supaya materi tentang bangun ruang sisi lengkung, khususnya tabung, benar-benar bisa dipahami oleh anak-anak, karena materi ini sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Demikian pertemuan kita di materi pembelajaran bangun ruang sisi lengkung tabung. Sampai bertemu lagi di materi-materi Ibu selanjutnya, dan semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.